Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri syi'arun min sya'airillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahul huda min yauminal an ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah yaqulu fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa ballaghahur rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini dengan diiringi lantunan takbir, tasbih dan tahmid, juga menambah kekhusyuan suasana Idul Fitri di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan sepenuh pengharapan kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang minal aidin, yang kembali kepada fitrah dan juga faizin, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri, kita kenal dalam lingkungan sahabat-sahabat Rasulullah atau di kalangan Rasulullah ada yang disebut dengan sahabat. Para ulama bersepakat mengkategorikan siapa itu sahabat Rasul. Setidaknya ada 3 syarat. Pertama, dia hidupnya di zaman Rasul, dia melihat Rasul, dia beriman kepada Rasul. Itu berarti sahabat Rasul. Kenapa? Karena ada orang yang hidupnya di zaman Rasul, dia melihat Rasul, tapi nggak beriman kepada Rasul. Ada yang model begitu, model Abu Jahal, Abu Lahab, hidupnya di zaman Rasul, dia melihat Rasul tapi nggak beriman kepada Rasul. Tapi ada juga orang yang hidupnya di zaman Rasul, dia beriman kepada Rasul, tapi seumur hidupnya tidak pernah melihat Rasul. Kita kenal beliau ini dengan sebutan namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Rasul, beriman kepada Rasul, tapi tidak pernah ketemu sama Rasulullah. Makanya ulama mengkategorikan Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat tapi tabi'in, karena syaratnya ada yang kurang satu, yaitu belum pernah ketemu Rasulullah. Bukan berarti Uwais Al-Qarni nggak kepengen ketemu Rasul, kepengen banget, tapi beliau saking baktinya sama emaknya,
Saking baktinya sama ibunya, ngurusin emaknya yang lagi sakit, akhirnya sampai beliau nggak sempat ketemu Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Sepeninggal saya nanti, kalau ada anak muda datang ke Madinah ini namanya Uwais Al-Qarni, minta doa dari mulutnya, karena pasti dijabah. Makanya Uwais Al-Qarni itu lebih terkenal di langit daripada di bumi. Tapi ada orang yang lebih dekat lagi daripada sahabat-sahabat seperti ini. Kategorinya, dia beriman kepada Rasul, hidupnya di zaman Rasul, beriman kepada Rasul, bahkan ada hubungan famili saudara dengan Rasul. Kita kenal Abdullah bin Abbas. Abbas itu orang tuanya, adiknya orang tua Rasul, bahasa kita sepupunya. Tapi ada yang lebih dekat lagi, udah beriman kepada Rasul, hidup zaman Rasul, ketemu Rasul, famili juga sama Rasul, bahkan beliau menantunya Rasulullah. Kita kenal Ali bin Abi Thalib dalam sejarahnya. Dua orang sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah ini pernah dua-duanya didoain Rasulullah. Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas, semenjak masa balitanya pernah dibawa ke Rasulullah, kemudian Rasulullah usap beliau kepalanya, kemudian didoain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan diijabah. Satu-satunya sahabat Rasul yang mengarang kitab tafsir adalah Abdullah bin Abbas. Nama kitab tafsirnya adalah Tafsirul Mikbas. Ali bin Abi Thalib juga pernah disabdakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya kotaknya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintu gerbangnya. Kita bicara masalah dua sosok sahabat dekat Rasul ini, Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, yang pernah ditanya dengan orang yang sama, pertanyaannya sama, tapi jawabannya bisa beda. Apa pertanyaannya? Ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Apa pertanyaan orang tersebut kepada Abdullah bin Abbas? Kata orang tersebut, hari apa paling baik, bulan apa paling baik, amal apa paling baik. Apa kata Abdullah bin Abbas? Khairul ayyam yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari, hari Jumat. Makanya umat Islam hari rayanya pada setiap pekan, pada setiap minggunya itu Jumat. Disebut dengan Sayyidul Ayyam. Walaupun kita umat paling terakhir, ukhrijat linnas, umat Islam, umat yang paling terakhir, paling bontot diciptakan oleh Allah, tapi dikasih hari rayanya duluan. Ada umat dulu, tapi kasih hari rayanya Sabtu, Ahad dan sebagainya. Itu jawaban Abdullah bin Abbas. Sebaik-baiknya hari itu yaumul jum'ah. Wa ma khairus suhur, bulan apa yang paling baik? Kemarin bulan Ramadan yang telah berlalu. Kenapa paling baik? Karena fihil hasanatul mudha'afah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa doaul mustajabah, dan doa juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan di bulan Ramadan tersebut, apa kata Rasulullah? Innal jannata tatazayyanat minas sanah ila sanah. Sorga setiap tahun dandan, berhias. Minas sanah ila sanah. Setiap tahun dandan terus. Kita mau lebaran ngecat. Model kita kalau lebaran beresin rumah. Sorga juga begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Fa'idha ja'a Ramadan, setiap datang bulan Ramadan, faqalatil jannah, surganya ngomong, surganya yang minta. Apa kata surga dalam doanya? Allahumma ja'al min ibadika sukana. Ya Allah, pilihin dong setiap malamnya dari hamba-Mu ya Allah untuk menjadi sukana, menjadi penduduk saya. Itu istimewanya Ramadan. Kalau di bulan yang lain kita yang minta masuk surga, tapi kalau di bulan Ramadan, Ramadan yang minta kita jadi penghuninya. Dan ini telah berlalu. Makanya dalam satu kitab disebutkan adalah idza kana lailatu akhir Ramadan. Kalau menjelang akhir malam bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard,
wal malaikah, dan juga malaikat, langit, bumi, semuanya menangis. Ketika ditanya, kenapa kalian menangis? Musibatan li ummati Muhammadin, telah terjadi musibah kepada umatnya Muhammad. Apa itu? Dhihab Ramadan, perginya bulan Ramadan. Begitu pertanyaan yang ketiga, ma khairul a'mal, apa sebaik-baiknya amal? Kata Abdullah bin Abbas, as-salatu ala waqtiha, salat 5 waktu. Selesai dari pertanyaan ini, famata dzalikal yaum, Ibnu Abbas meninggal di hari itu, hari Jumat. Dan kata Rasulullah, man mata yaumul jum'ati aw lailatihi, siapa orang yang meninggal malam atau hari Jumat, amana min adzabil qabri, dia aman dari adab kubur. Famada salatu ayyam, begitu selesai dari pertanyaan tersebut 3 hari, orang yang tadi nanya kepada Abdullah bin Abbas nanya lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Dia tanya dengan pertanyaan yang sama. Apa kata orang tersebut? Ya Ali, ma khairul ayyam wa ma khairul a'mal wa ma khairus suhur. Ya Ali, apa hari yang paling baik, bulan yang paling baik, dan amal yang paling baik? Kemarin saya tanya kepada Abdullah bin Abbas, apa jawaban Abdullah bin Abbas? Hari paling baik Jumat, bulan paling baik Ramadan, amal paling baik salat ala waktiha. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha, seandainya para ulama, para ahli ilmu, wal fuqaha, para ahli fikih, para ahli ilmu, wal hukama, dan juga ahli hikmah, ditanya tentang 3 pertanyaan yang tadi, pasti ajaba mislama ajaba Abdullah, pasti jawabannya sama semuanya jawabannya. Ulama minal masyriq wal maghrib, ulama dari timur sampai ke barat, kalau ditanya 3 pertanyaan ini pasti jawabannya sama, Jumat, Ramadan, dan sholat 5 waktu. Illa anni, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali saya punya jawaban sendiri, kata Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Khairul a'mal, sebaik-baiknya ma yaqbalullah, sebaik-baiknya amal itu, seafdal-afdalnya amal adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap puasa kita selama bulan Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan itu kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika satu kalimat yang biasa menjadi tradisi setiap Idul Fitri yang terucap dari mulut kita, terucap dari rekan-rekan kita, yaitu minal aidina wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan juga orang yang mendapatkan kemenangan. Kita sekarang akan menakar siapa nih yang orang-orang aidin dan faizin. Karena nggak semua orang asal ketemu minal aidin di mulut, tapi belum tentu dia termasuk orang-orang yang aidin dan faizin. Apa aidin? Kategorinya seperti apa yang disabdakan, ditegaskan oleh Rasulullah, man shoma ramadana. Di hadis yang lain, man qama ramadana, puasa tarawih. Itu satu paket. Jadi nggak bisa kita ngambil paket hemat, saya puasa aja nggak usah pakai tarawih, atau kebalikannya, saya tarawih aja dah nggak usah pakai puasa. Nggak bisa, karena model-model orang-orang di zaman sekarang, ada yang puasa juga tarawih juga, ini yang disebut dengan hadis Rasulullah, kategorinya ini. Tapi ada orang yang puasa tapi meremehkan tarawih. Yang paling aneh, dia malam di tarawih, siangnya kagak puasa. Yang paling hancur udah nggak puasa, nggak tarawih, lebaran paling kenceng nangisnya. Model-model orang ini nggak termasuk yang tadi yang pertama, man shoma ramadana wa qama ramadana. Siapa puasa dan tarawih, itu baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapus semuanya dosanya, rontok. Berarti kalau dosanya rontok, ghufira, diampuni oleh Allah, berarti dia aidin, kembali pada fitrah. Lalu siapa yang faizin, merujuk kepada surat At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kategorinya adalah orang-orang yang beriman, hijrah, dan juga jahadu, berjuang. Bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'zamu darajatan indallah. Di ujung ayatnya wa ulaika humul faizun.
Dia adalah orang-orang yang faiz. Kalau dia beriman, makanya yang jadi khitab, yang diajak bicara untuk kewajiban berpuasa adalah amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di puasa dilatih kita punya iman, digembleng kita punya iman, digojlok. Apa buktinya? Ketika dalam bulan Ramadan kita nggak bisa, kita nggak berani yang namanya masuk kamar, makan sepuas-puasnya, minum sepuas-puasnya tengah hari. Tapi begitu keluar kamar pura-pura lemes. Kenapa kita nggak kerjain? Karena ada tingkat keimanan yang paling tinggi, yaitu muraqabatul ilahiyah. Perasaannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita terapkan di 11 bulan yang berikutnya, ini adalah orang-orang yang sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hajaru, yang berhijrah kepada Allah. Hijrah secara mental, yang tadinya nggak rajin ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya nggak rajin ngaji jadi rajin ngaji. Dengan apa? Dengan pelatihan Ramadan. Makanya dilatihnya dengan al-hasanatul mudha'afah. Dan yang terakhir adalah jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia berjuang dengan harta dan juga nyawa. Makanya di akhir ibadah Ramadan kita sebagai penyempurnanya adalah zakat fitrah. Saumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Puasa seorang mbah itu masih ngawang-ngawang, masih ngambang, nggak ke langit, nggak ke bumi. Sampai kapan? Sampai dia bayar zakat fitrah. Itu simbol bahwasannya kita mesti menyempurnakan ibadah itu dengan hubungan sesama manusia dengan baik. Makanya kata Rasulullah, atadruna manil muflis. Kamu tahu nggak siapa yang nanti di akhirat itu orang-orang yang bangkrut? Sahabat bilang, al muflis mala dirhama wala mata ya Rasulullah. Yang bangkrut yang nggak punya harta, nggak punya perhiasan, nggak punya harta benda. Apa kata Rasulullah? Bukan. Al muflisu yaumal qiyamah man satama hada wa qadaba hada wa daraba hadza. Orang-orang yang muflis, dia ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi, datang kepada Allah bawa pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, tapi sementara mulutnya menghina, mencaci maki, menyakiti orang lain. Artinya ibadahnya secara mahdhu baik, tapi hubungan sesama manusia tidak baik. Akhirnya pahalanya dikasihkan orang yang dizalimi, sementara pahalanya udah habis, dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepada dia. Makanya kata Rasulullah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bangkrut. Oleh karena itu, sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh pengharapan kita kepada Allah. Kita hadirkan hati kita khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita doakan ini, kita kuatkan hati kita yakini bahwasannya Allah mengijabah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya pasti aku kabulkan. Kita yakini dalam hati kita, semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami yang hadir di pagi hari ini. Cintailah kami yang kumpul di pagi hari untuk melaksanakan salat Id. Ya Allah, ridailah dan berkahi kebersamaan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Penanggung. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami yakin bahwasannya seluruh apa yang kita permohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kami meyakini bahwasannya maghfiratuka awsa' min dunubina. Ampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kami ampunan taubatmu sebelum kami wafat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk memperbaiki sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampunilah kami
yang masih sering lalai dalam salat kami ya Allah. Maafkan kami, ampunilah kami ya Allah yang masih jarang membaca Al-Quran. Ya Allah, ampunilah kami jika mata kami masih melihat sesuatu yang haram ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami jika mulut kami masih sering berbohong, mulut kami masih sering menyakiti, mulut kami masih sering menghibah. Ampunilah ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampunilah kami jika masih tangan kami berbuat salah, menyentuh sesuatu yang haram ya Allah. Maafkan dan ampunilah kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Ampunilah dosa-dosa kami sementara kami masih perut kami memakan makanan yang haram ya Allah. Ampunilah kami jika kaki kami masih melangkah ke tempat yang maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun. Duhai Allah yang Maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampunilah orang-orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya ya Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehatkan orang tua kami ya Allah, bahagiakan masa tuanya ya Allah. Jika orang tua kami telah tiada ya Allah, lampangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dari azab neraka ya Allah, jauhkan daripada adab kubur ya Allah. Terima seluruh amal ibadahnya ya Allah. Kami sadar kami masih banyak yang tidak berbakti kepada orang tua, mungkin masih membantah kepada orang tua ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pelindung, ya Hafiz yang Maha Menjaga, jagalah ya Allah keluarga kami, pasangan kami, keluarga kami. Dan kita berharap ya Allah, mudah-mudahan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah seluruh amal ibadah kami, seluruh doa-doa kami, seluruh apa yang kami harapkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ya Allah seluruh amaliyah Ramadan kami, puasa kami, tarawih kami, infak, sedekah kami ya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari sama-sama kita bermusafah, bersalam-salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد. Gak masuk. Ya. Bisa satu lapis. Bawah lah. Yang mudah-mudah ya. Hanya simpel aja Pak Dodi. Sini lagi, sini. Gak masuk, gak masuk. Ya nggak kebagian semua. Ini dikit lagi, maju lagi, maju. Maju lagi, maju. Takbir. Lamaan dikit biar betul. Satu-satu. Saya juga mau masuk. Lamaan dikit nih.
Satu, Ayan. dua, Jawab. Hitungan. Ayan, hitungan. 1, 2, 3.